Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul S-Line. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari penjelasan singkat mengenai apa itu S-Line. Jadi S adalah tagline yang disingkat menjadi S-Line. S-Line berbentuk garis merah yang ada di kepala setiap orang jika orang tersebut telah melakukan hubungan badan. Kita lalu melihat Shin Hyun Hook yang sedang membuka kardus penutup pada jendela apartemennya. Dia melihat wanita di seberang apartemennya bernama Hee-won sedang merokok. Di kepala Hee-won juga ada beberapa garis merah. Saat Hee-won menyapa Shin Hyun kembali menutup kardus penutup di jendela rumahnya. Dia lalu duduk dalam kegelapan mengenakan kacamata hitam, meratapi beberapa hal dalam hidupnya. Dia berkata dalam hati, ada hal-hal yang seharusnya tidak terlihat. Tapi aku bisa melihat garis merah di kepala orang sejak aku dilahirkan. Dan seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami maknanya. Saat masih kecil, aku menggambar sesuatu. Dan gambar itu dilihat oleh ibuku. Itu adalah gambar di mana ayahku berselingkuh dengan tanteku. Aku mengetahuinya karena aku melihat garis merah yang terhubung di antara tanteku dan ayahku. Ketika ibuku melihat gambarku itu, dia menjadi gila sampai-sampai dia menghabisi ayahku. Ibuku lalu pergi meninggalkanku. Setelah kejadian mengerikan itu, aku beberapa kali mencoba bundir, namun selalu gagal. Akhirnya, aku memilih untuk hidup sendirian. Aku mulai mencari tahu kenapa garis-garis itu muncul. Siapa yang menciptakannya? Siapa lagi selain aku yang bisa melihat garis merah tersebut? Dan bagaimana aku bisa menghilangkan kutukan sialan ini? Sementara itu di kantor polisi, Detektif Han mengeluh karena harus mengurus keponakannya yang sudah remaja. Detektif Han merasa keponakannya itu mulai suka memberontak gitulah. Nyebelin pokoknya. Lalu salah satu rekan Detektif Han menyelutuk, apa lebih baik jika Detektif Han menikah aja? Mendengar itu, Detektif Han hanya tertawa aja, merasa kalau hal itu adalah hal yang paling tidak mungkin dia lakukan. Kemudian kita melihat kalau keponakan Detektif Han yang bernama Sona ternyata dibully di sekolahnya. Sona tuh digebukin bahkan dipalak sama para gadis-gadis di sekolahnya. Ye-yong yang adalah ketua pembuli itu menuduh Sona telah melaporkan pembulian ini kepada pamannya. Ye-yong mengancam Sona agar lain kali nggak boleh ngadu lagi. Kalau enggak, Hye-yong akan menerjunkan Sona dari atap sekolah. Wah, gila ya anak-anak zaman now. Siang itu, Detektif Han bersama timnya berada di sebuah TKP. Karena ada seorang wanita yang adalah manajer kafe meninggal dengan cara dicengkal lehernya. Rekan Detektif Han mengatakan kalau dari keterangan saksi, ada seorang pria berhelm menemui korban sebelum korban meninggal. Kemudian Shin Hyun menonton berita tentang manajer kafe yang telah dihabisi. Kebetulan TKP-nya adalah sekitaran apartemen Shin Hyun. Kemudian saat menonton berita itu, Shin Hyun melihat ada seorang pria berhelm memiliki satu S-line di kepalanya. Hal ini membuat Shin Hyun curiga kepada pria itu. Malam harinya, Shin Hyun kembali melihat pria berhelm dengan satu S-line masuk ke apartemen Hee-won, yang letaknya di seberang apartemen Shin Hyun. Awalnya, Shin Hyun mengira pria berhelm itu adalah pelaku yang menghabisi manajer kafe, sehingga Shin Hyun segera menghubungi polisi. Tapi setelah diperhatikan, pria itu tampaknya disambut baik oleh Hee-won. Hee-won dan pria itu bahkan melakukan hubungan. Shin Hyun lalu memperhatikan di kepala pria itu muncul satu S-line baru, dan S-line itu terhubung ke kepala Hee-won. Keesokan harinya, Sona membolos sekolah. Dia lalu meminta uang kepada pamannya. Tentu saja, uang itu untuk para pembuli di sekolahnya. Tanpa bertanya, Detektif Han langsung memberikan seluruh uangnya kepada Sona. Namun dia segera menyadari ada memar pada wajah dan lengan Sona, dan menanyakan apakah Sona digebukin di sekolah. Tapi Sona tidak mau bicara dengannya. Kemudian Detektif Han mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahunya kalau kemarin malam ada laporan yang mengatakan telah melihat pria berhelm. Rekan Detektif Han memberikan alamat si pelapor. Tentu saja pelapor itu adalah Shin Hyun. Setelah mendengar alamat Shin Hyun yang adalah tetangga di seberang apartemen Detektif Han pun pergi ke seberang untuk menyelidiki. Namun ketika Detektif Han mendatangi apartemen Shin Hyun jadi takut membukakan pintu. Karena dia melihat Detektif Han tuh banyak banget S-line-nya, yang menandakan Detektif Han suka banget berhubungan badan. Maka karena itu, Shin Hyun nggak membukakan pintunya. Kemudian Detektif Han memberitahu Shin Hyun kalau dirinya adalah detektif, dan dia datang karena laporan Shin Hyun kemarin malam. Akhirnya Shin Hyun sedikit membuka pintunya. Dia menjelaskan kalau kemarin malam dia salah sangka. Shin Hyun pikir pria berhelm itu berbahaya, tapi ternyata pria berhelm itu dan Hee-won adalah pasangan. Setelah mengatakan itu, Shin Hyun kembali menutup pintu rumahnya. Malam itu, Dong-sik mendatangi salah satu tersangka bernama Jong-min yang tinggal tepat di atas apartemen Shin Hyun. Namun karena melihat pintu apartemen Jong-min terbuka, Dong-sik main asal masuk aja dan melihat kalau apartemen Jong-min itu mencurigakan. Dong-sik pun segera menelpon Detektif Han.
Tapi tiba-tiba Jongmin muncul dan langsung menyerang Dongsik. Hal ini tentu membuat detektif Han khawatir dan segera melaju ke apartemen Jongmin. Setelah Jongmin membuat Dongsik pingsan, dia segera memakai helmnya dan langsung pergi ke apartemen Hee-won. Saat itu, Shin Hyun melihat Jongmin dari jendela apartemennya dan hendak menghubungi polisi lagi. Tapi ponselnya kehabisan baterai. Namun karena Shin Hyun merasa kali ini ada yang nggak beres, Shin Hyun langsung mengambil pisau dan kacamata hitamnya, lalu bergegas ke apartemen Hee-won. Sementara itu, Hee-won begitu aja menyambut Jongmin masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah Jongmin membuka helmnya, Hee-won merasa ketakutan. Dengan segera, Jongmin mencengkram leher Hee-won. Namun gak beberapa lama kemudian, Shin Hyun berhasil masuk ke apartemen Hee-won dengan pisaunya. Tapi Jongmin dengan mudah merebut pisau itu dari tangan Shin Hyun, lalu menusukkan pisau tersebut ke Shin Hyun. Melihat Shin Hyun terluka, Hee-won langsung menyerang Jongmin, sampai kacamatanya terlepas. Jongmin dengan menggila mencari kacamatanya itu. Sementara itu, detektif Han akhirnya sampai di gedung apartemen Shin Hyun. Dia melihat pintu apartemen Shin Hyun yang terbuka. Detektif Han masuk ke dalam apartemen Shin Hyun untuk memeriksa. Dia menemukan papan diagram S-line Shin Hyun. Kemudian detektif Han mendengar teriakan dari seberang apartemen Shin Hyun. Dia terkejut karena melihat Hee-won sedang dihajar oleh Jongmin. Detektif Han segera membuka jendela apartemen Shin Hyun dan mengarahkan pelurunya kepada Jongmin sebelum Jongmin menghabisi Shin Hyun. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jongmin berkomentar tentang S-line miliknya yang akhirnya menghilang. Setelah kejadian ini, Shin Hyun jadi berpikir kalau Jongmin sepertinya bisa melihat S-line juga sama seperti dirinya. Shin Hyun lalu menyadari kalau Jongmin bisa melihat S-line karena kacamata yang dipakainya. Keesokan paginya, Shin Hyun mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan kalau si pengirim pesan juga bisa melihat apa yang Shin Hyun lihat, lalu meminta Shin Hyun untuk kembali bersekolah di Ark High School. Akhirnya Shin Hyun memutuskan untuk menyingkirkan semua kardus dari jendela apartemennya dan merapikannya. Lalu di sekolah, kita diperkenalkan dengan Kyujin. Dia adalah wali kelas Sona. Pagi itu, Kyujin memergoki Sona yang sedang dibully oleh Hyeong dan dengan tegas memisahkan mereka. Kemudian saat jam pulang sekolah, Sona menemukan ada sebuah kacamata di lokernya. Sona pun mengambil kacamata itu. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jongmin. Menurutnya, kasus itu masih terasa janggal. Jadi malam itu, detektif Han kembali ke apartemen Jongmin. Dia lalu mendapati salah satu ruangan di apartemen itu dipenuhi oleh banyak garis merah. Tentu saja, detektif Han nggak mengerti tentang garis-garis merah tersebut. Sedangkan Sona, dia sekarang sedang berada di rumahnya. Dia menggunakan kacamata yang sebelumnya diambilnya. Lalu sembari bercermin, Sona melihat ada satu S-line di atas kepalanya sendiri dan mulai kebingungan. Kemudian saat detektif Han sampai di rumah, Sona menjerit karena di kepala detektif Han banyak banget S-line-nya. Sona yang masih belum mengerti akhirnya berjalan menyusuri jalan. Dia lalu memperhatikan hampir setiap orang yang memiliki S-line tersebut dan perlahan mulai mengerti makna dari S-line itu. Keesokan harinya, Sona dengan percaya diri memakai kacamata itu ke sekolah dan memperhatikan semua teman, guru, bahkan pembulinya si Hyeong. Kemudian secara mengejutkan, Sona menemukan kalau Hyeong memiliki hubungan dengan salah satu guru bahasa Korea di sekolah mereka. Lalu di kelas, Kyujin memberitahu para murid kalau mereka kedatangan siswi baru. Dan itu adalah Shin Hyun yang bergabung dengan kelas Suna sebagai murid pindahan. Di kantor polisi, detektif Han masih merenungkan kasus Jongmin. Ternyata Jongmin itu salah satu guru di sekolah Sona. Dan dalam salah satu foto, detektif Han memperhatikan kacamata Jongmin. Lalu detektif Han mencari kacamata itu di kotak barang bukti, tapi tidak menemukannya di kotak barang bukti. Kemudian detektif Han pergi ke sekolah Sona, lalu bertemu Kyujin di kantor guru. Detektif Han menanyakan apakah Jongmin terbiasa memakai kacamata. Tapi Kyujin mengatakan kalau dia nggak pernah tuh melihat Jongmin memakai kacamata. Di atap sekolah, Sona kembali dibully oleh Hyeong. Tapi Shin Hyun tiba-tiba muncul dan membela Sona. Shin Hyun bahkan menarik Hyeong untuk terjun dari atap bersama dirinya. Tentu saja, Hyeong jadi ketakutan. Shin Hyun lalu mengancam Hyeong. Jika Hyeong terus mengganggu Sona, Shin Hyun akan menarik Hyeong terjun dari atap bersama dirinya. Berkat kejadian ini, Sona dan Shin Hyun pun menjadi berteman. Setelah dari sekolah, detektif Han pergi menuju ke tujuan berikutnya, yaitu sebuah bar yang sering dikunjungi Jongmin. Dari kesaksian bartender di sana, rupanya selagi Jongmin minum-minum, Jongmin ngomong sendiri. Dia seperti menghitung. Bahkan karena itu, Jongmin pernah berkelahi dengan pelanggan lain. Bartender itu mengatakan kalau Jongmin memakai kacamata saat mendatangi bar tersebut. Malam itu saat berjalan pulang, Sona melihat Hyeong pergi ke hotel bersama guru bahasa Korea. Sona mengambil kesempatan itu untuk memotret mereka dan segera mengirimkan foto tersebut kepada Hyeong. Tapi Hyeong membalas Sona dengan berkata kalau guru bahasa Korea itu yang akan mendapat masalah, bukan dirinya.
Mendapat jawaban seperti itu, sungguh sangat membuat Sona kesal. Jadi besoknya, Sona mengirimkan foto tersebut kepada guru bahasa Koreanya dengan surat pemerasan yang meminta uang tunai sebesar 20 juta won. Karena hal ini, guru bahasa Korea mengajak Hae-young berbicara. Guru itu marah karena ancaman foto yang diterimanya. Hae-young mengatakan kalau Sona yang telah mengirimkan foto tersebut. Intinya, Sona mengetahui hubungan liar mereka lagi tuh. Kemudian ketika Sona dan Shin-yoon sedang berada di toilet, Shin-yoon menanyakan mengenai kacamata Sona dan mengkonfrontasi Sona. Apakah Sona bisa melihat S-line karena kacamata yang dipakainya? Shin-yoon juga mengakui kalau dirinya bisa melihat S-line tersebut. Shin-yoon memperingatkan Sona kalau kacamata itu berbahaya. Bahkan kasus yang kemarin terjadi di lingkungan apartemen mereka pun, itu semua karena Jomin memiliki kacamata tersebut. Namun Sona tidak mau menerima peringatan dari Shin-yoon. Malam itu, saat Sona sedang bercumbu dengan pacarnya, dia menerima pesan dari guru bahasa Korea yang mengatakan bahwa ia telah menyiapkan uangnya dan meminta bertemu di atap sekolah tengah malam. Melihat pesan itu, Sona pun sangat senang. Sembari menunggu tengah malam, Sona terus melanjutkan kencannya. Sementara Hae-young memperhatikannya dari kejauhan. Terungkaplah, kalau sebelumnya di toilet, Hae-young mendengar semua percakapan antara Shin-yoon dan Sona. Jadi Hae-young tahu deh kebenaran mengenai kacamata serta S-line. Karena itulah Hae-young mengikuti Sona untuk mencuri kacamatanya. Jadi ketika Sona serta pacarnya sedang foto booth bersama, Hae-young diam-diam mencuri kacamata Sona. Tapi akhirnya Sona menyadari kacamatanya telah hilang dan mengira Shin-yoon yang mencurinya. Sona menghubungi Shin-yoon sembari memakinya. Tentu Shin-yoon bingung dengan tuduhan Sona tersebut. Tapi Sona mengakhiri teleponnya dengan mengatakan kalau dia mau ke sekolah dulu. Sona akhirnya sampai di atap sekolah untuk menemui guru bahasa Korea. Guru bahasa Korea itu memohon agar Sona berhenti melakukan ini. Karena situasinya juga sulit. Dia punya anak dan bahkan sekarang istrinya sedang mengandung. Tapi pada saat itu, guru bahasa Korea tersebut mendapatkan pesan dari istrinya, yang akhirnya mengetahui kalau suaminya berselingkuh dengan Hae-young. Guru bahasa Korea langsung memaki Sona karena dia mengira kalau Sona yang mengadukan perselingkuhannya kepada istrinya. Kemudian tepat saat Shin-yoon tiba di sekolah, dia mendapati Sona jatuh dari atap sekolah. Dan akhirnya Sona pun kehilangan nyawanya. Apakah berarti setiap orang yang menerima kacamata S-line akan segera tewas? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.